Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Setelah memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Pada kesempatan ini saya Dr. Jabar Sabir MA bersama dengan Sago TV ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan dimensi lain Ramadan. Pada kesempatan ini, mari kita melihat Al-Quran dalam sebuah ayat di surah Al-Baqarah ayat 185 menyampaikan bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini kita melihat ada satu informasi yang hendak disampaikan oleh Al-Quran bahwa bulan Ramadan itu adalah masa atau waktu di mana Al-Quran itu diturunkan. Ini sesuatu yang menarik untuk kita bahas, mengingat biasanya kita membicarakan Ramadan itu dalam dimensi pelaksanaan puasa. Namun di sini ada dimensi lain yang kiranya penting untuk kita angkat, yaitu satu dimensi yang kita bisa lihat pembandingnya itu di dalam surah Ibrahim pada ayat 5 di mana Allah menyatakan walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur. Dalam ayat ini pada ayat 5 surah Ibrahim Allah menjelaskan, menginformasikan kepada kita bahwa sungguh telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami, yaitu an akhrij qaumaka, agar keluarkanlah kaummu minadh dhulumat ilan nur, dari kegelapan kepada kecahayaan, kepada terang. Lalu dalam ayat itu dilanjutkan dengan wazakkirhum, dan ingatkanlah mereka bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-hari Allah. Hal yang menarik di sini ketika kita melihat para penafsir, misalnya kita mengutip At-Tahrir wa Tanwir Ibnu Ashur, beliau menyatakan bahwa pernyataan bi ayyamillah ini adalah hari-hari yang merupakan peringatan hari-hari yang utama. Kalau kita lihat penjelasan serupa juga disampaikan oleh Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan ayyamillah ini adalah hari di mana Allah menurunkan hudannya yang berupa kitab kepada Nabi Musa. Nah, jadi ini jelas memiliki relevansi dengan pernyataan dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185 di mana Allah menyatakan, mengabarkan kepada kita Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Relevansinya ketika dalam ayat 5 surah Ibrahim diperintahkan untuk mengingat ayyamillah, maka di sini ada satu dimensi yang penting kita perhatikan, bahwa bulan Ramadan adalah di mana peristiwa terpenting di situ terjadi, yaitu di bulan itu Al-Quran diturunkan. Nah, di sini kita melihat bagaimana dalam surah Ibrahim diperintahkan untuk mengingat hari yang merupakan saat di mana Nabi Musa mengeluarkan kaumnya dari kegelapan menuju kepada cahaya yang terang benderang, maka pada Al-Quran juga demikian. Al-Quran adalah petunjuk bagi umat manusia, dan di mana Rasul diutus untuk itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, kalau kita lihat keberadaan Al-Quran dengan waktu kedatangannya di bulan Ramadan, maka Ramadan harus diperingati sebagai hari kelahiran Al-Quran. Itulah ayyamillah yang di dalam surah Al-Baqarah ini disebut dengan Syahrul Ramadan. Hal yang sangat penting kita ketahui
bahwa keberadaan Al-Quran adalah sebagai petunjuk dengan arti tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia. Kenapa dikatakan tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia? Karena Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, fa'akim wajhaka, tetapkan wajahmu. Di dalam surah Ar-Rum ayat 30 itu ditegaskan, kita disuruh untuk istiqamah, lurus. Nah, di sana dinyatakan dengan fitrah. Nah, jadi di sini ketika melihat ajaran Al-Quran dengan sebutan kata fitrah dalam surah Ar-Rum ayat 30, kita menemukan relevansi bahwa Al-Quran merupakan tuntunan yang sesuai dengan fitrah manusia. Artinya apa? Lewat Al-Quranlah manusia akan dimanusiakan. Dengan demikian, kedatangan Al-Quran itu membantu manusia agar dia tidak jatuh ke dalam derajat binatang. Jadi kalau begitu, memperingati hari Al-Quran itu diturunkan, itu memperingati hari kemerdekaan manusia dari kebinatangannya. Nah, dalam hal ini, bulan Ramadan itu punya relevansi yang lain, di mana puasa dengan latihan untuk menahan diri bukan sekedar dari lapar saja, bukan daripada haus saja, tapi dari perkataan-perkataan yang lagha, dari ucapan-ucapan yang memaki dan sebagainya, menahan diri agar tidak marah, itu semuanya proses-proses yang membantu manusia agar bisa lepas dari kebinatangannya. Jadi kalau begitu, bulan Ramadan harus dilihat dari dimensi yang berbeda, yaitu bulan di mana kita merayakan kemerdekaan kita dari kebinatangan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.